Tiga laga berikutnya bakal krusial dalam perburuan Scudetto Milan. Tiga pertandingan Serie A berikutnya yang akan dijalankan AC Milan tampaknya bakal berperan krusial dalam perburuan Scudetto mereka musim ini. Rossoneri akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah berhasil mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara Serie A usai memenangkan laga kontra Cagliari sebelum jeda internasional Maret ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Igor Della Sera, Diavolo unggul 3 poin dari Napoli dan 6 poin dari Inter Milan yang memiliki satu pertandingan belum dimainkan. Stefano Pioli sendiri terus menolak mengucapkan kata Scudetto, tetapi para pemain dan fans mulai menyaksikan pencapaian fantastis tersebut semakin mendekat dengan berkurangnya satu pekan lagi. Pioli dan pasukannya dituntut harus menghadapi dengan serius 3 pertandingan ke depan melawan Bologna, Torino dan Genoa setelah jeda internasional, dan tujuannya adalah memperlebar jarak sejauh mungkin dari Partenopei, Nerazzurri dan Juventus sebelum bermain kontra Lazio, Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta dan Sassuolo jelang akhir musim nanti. Secara khusus, Diavolo bakal memantau Giornata Serie A pekan depan yang akan melibatkan duel antara Atalanta kontra Napoli dan Juventus dengan Inter. Tak seorang pun ingin menatap terlalu jauh ke depan dan semua orang hanya ingin memikirkan satu laga dalam satu waktu, namun rasa-rasanya cukup positif. Kendati demikian, ada satu area krusial yang harus diperbaiki, yakni Milan perlu belajar mengakhiri laga agar mereka tidak kesulitan sepanjang waktu hingga 90 menit pertandingan berjalan, sebagaimana yang juga diakui Pioli usai kemenangan atas Cagliari. Demetrio Albertini ungkapkan perburuan gelar Scudetto hanya milik 3 besar. Legenda AC Milan Demetrio Albertini merasa perburuan gelar Scudetto musim ini hanya milik Rossoneri, Inter Milan dan Napoli. Selain itu, ia juga berharap skuad asuhan Stefano Pioli bisa tampil konsisten sampai akhir musim karena saat ini mereka memiliki keunggulan dari sisi jumlah poin. 8 laga sisa di Serie A musim ini akan menjadi laga final untuk AC Milan, Napoli serta Inter Milan dalam perburuan gelar Scudetto. Ketiga tim tersebut menjadi yang terdepan dalam perburuan gelar tersebut karena ketiganya memiliki selisih poin yang masih bisa dikejar. AC Milan yang berada di puncak memiliki selisih 3 poin dengan Napoli serta selisih 6 poin dari Inter Milan yang punya satu laga yang belum dimainkan. Seandainya salah satu di antara 3 tim tersebut kalah atau seri, tentu kesempatan untuk meraih gelar Scudetto semakin kecil. Demetrio Albertini juga berpendapat demikian bahwa musim ini hanya 3 tim tersebut yang paling mungkin memenangkan gelar Scudetto. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Albertini juga mengatakan terlalu dini untuk berbicara siapa yang akan memenangkan gelar tersebut karena pertandingan Serie A masih menyisakan 8 laga lagi. Menurut saya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan gelar saat ini. Saya suka melihat perlombaan jumlah poin di antara tim-tim yang ada di 3 besar, ucap Albertini kepada La Gazzetta dello Sport. Milan mempunyai segalanya untuk terus berada di puncak hingga musim berakhir. Sebenarnya sederhana, mereka berada di posisi teratas dengan keunggulan poin. Mereka hanya perlu memikirkan cara untuk memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Itu adalah membuat pemikiran yang memandu Milan dulu saat saya masih bermain. Saya rasa itu juga akan memiliki dampak yang sama saat ini. Dengan begitu mereka pasti akan tetap berada di posisi puncak, ungkap Demetrio Albertini. Fikayo Tomori ungkapkan, di Italia, permainannya seperti American football. Datang ke Milan dengan status sebagai pemain buangan dari Chelsea era Frank Lampard, Fikayo Tomori kini telah menjelma menjadi salah satu bek terbaik di Serie A. Pemain Inggris berusia 24 tahun itu bergabung dengan AC Milan pada Januari 2021 lalu dengan status pinjaman dari Chelsea dan langsung membuat kesan yang kuat. Mantra 6 bulannya telah cukup meyakinkan Rossoneri untuk menebusnya secara permanen senilai 28 juta euro di musim panas kemarin, dan sejauh ini terbukti menjadi bisnis yang cerdas. Baru-baru ini Fikayo Tomori melakukan wawancara panjang dengan media The Guardian.
Dan ia membicarakan banyak hal termasuk perbedaan kompetisi Premier League dengan Serie A. Di Inggris, ini lebih seperti bola basket, semuanya end to end. Ada lebih banyak intensitas, lebih banyak terjadi secara reaktif. Di Italia, ini lebih seperti American football. Ini seperti beginilah Anda harus bermain. Ketika bola ada di sini, saya harus berada di sini. Ketika bola pergi, saya tahu saya harus berada 2 meter ke arah itu, atau mencari pemain khusus ini. Di Inggris itu sangat tidak terduga dan banyak hal terjadi begitu cepat. Anda bisa menyerang 1 menit dan selanjutnya bola membalik di atas kepala Anda. Dan Anda harus berlari mundur sejauh 30 yard, lalu Anda kembali menyerang. Ini lebih seperti, oke, bola ada di sana. Di mana rekan setim saya? Di mana lawannya? Jika bola melewati atas saya harus berada dalam posisi di mana saya bisa meninggalkan striker sampai di sana. Tetapi jika bola masuk ke kaki, saya dalam posisi untuk menekan. Ungkap dari Fikayo Tomori. Milan bakal percepat transaksi Botman dan Sanchez selama jeda internasional. AC Milan dikabarkan bakal memanfaatkan jeda internasional ini untuk mempercepat kesepakatan ganda dengan Lille soal transfer Steven Botman dan Renato Sanchez. Milan News menyorot bagaimana Rossoneri dan agen Botman terus menjaga agar negosiasi antara kedua belah pihak tetap berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Dan sempat ada dialog sesaat sebelum pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions Les Doges melawan Chelsea lalu. Waktu pun telah tiba untuk mempercepat prosesnya dan mencapai kesepakatan final jelang bergulirnya musim panas nanti. Hubungan yang sangat baik antara Diavolo dan Lille menjadi poin yang bisa dimanfaatkan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk merampungkan transfer pemain internasional Belanda tersebut dengan nilai sekitar 25 juta euro atau setara dengan 400 miliar rupiah per bonus. Dengan manajemen yakin ia akan menyempurnakan area pertahanan mereka dengan kualitas yang dimilikinya. Selain itu, ada pula dialog yang lebih serius tentang Sanchez dan rasa-rasanya negosiasi antara kedua klub lebih cepat dibandingkan diskusi antara raksasa Serie A dan sang pemain yang mengalami cedera belum lama ini dan memiliki tuntutan ekonomi yang tinggi. Kendati demikian, nilai tekniknya dan kebutuhan menggantikan Frank Kessie tak dapat diganggu-gugat. Milan tentunya ingin segera merampungkan kesepakatan transfer Botman dan Sanchez sehingga mereka bisa langsung mendaratkan dua bintang tersebut begitu musim ini berakhir seperti yang dilakukan pada Mike Maignan musim lalu. AC Milan pantau gelandang muda Palmeiras. Tim pencari bakat AC Milan dikabarkan kembali aktif di Amerika Selatan dan memantau gelandang bertalenta Palmeiras Danilo dos Santos de Oliveira. Menurut pemberitaan dari jurnalis Rudy Galetti, Rossoneri dan rival Serie A mereka, Juventus, tengah memantau perkembangan Danilo. Dan kedua klub tersebut bahkan telah mengamati sang pemain dalam beberapa kali kesempatan. Starlet asal Brazil tersebut saat ini memiliki nilai pasar 25 juta euro atau setara dengan 400 miliar rupiah. Mengingat Palmeiras bakal dapat menuntut harga tinggi jika perang transfer terjadi di Eropa untuk memperebutkan bintang mereka. Situasi tersebut mungkin bukan hal mengejutkan lantaran ia telah menjadi pemain reguler klub selama 1 tahun ini sejak ia berusia 18 tahun. Gelandang 20 tahun tersebut telah mencetak 12 penampilan sejauh musim ini dan berjalan. Dan ia dominan bermain di dasar lapangan tengah yang berarti ia merupakan pilihan yang sangat menarik bagi poros ganda Milan jika Allenatore Stefano Pioli tetap menerapkan formasi 4-2-3-1 atau menjadi regista jika sang manajer melakukan transisi ke skema yang lebih mirip 4-3-3. Kendati demikian, tidak akan mudah bagi Rossoneri mengamankan servis Danilo. Pasalnya tak hanya Bianconeri, sang pemain juga telah menarik minat sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk tim-tim Liga Inggris sehingga Palmeiras mungkin akan memasang harga setinggi-tingginya untuk aset berharga mereka tersebut.